Shalom. Kembali berjumpa saudara bersama saya Pendeta Mika Mubeskoco. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus sangat baik dan luar biasa dalam hidup kita semua. Kita kembali bertemu di dalam memuji, memuliakan, terutama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya bersyukur Tuhan terus memberikan saya kesehatan, kemampuan bersama keluarga untuk bisa terus menjalani apa yang Tuhan amanatkan kepada kami untuk menyampaikan terus kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga mengucap syukur dan terima kasih kepada pengurus Gereja Okumene Seruyung ini yang memberikan saya kembali kesempatan untuk sharing tentang sesuatu yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Baik, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, yang terjadi saat-saat ini saudara membuat kita semakin tidak bisa menikmati hari demi hari secara bebas. Kita dibatasi dengan berbagai protokol. Berangkat harus lengkap dengan ini, berangkat harus ada surat ini dan itu. Bahkan kita harus menjalani lagi namanya karantina dan selain sebagainya saudara. Tetapi inilah bagian dari sesuatu yang harus terjadi. Karenanya hari ini saudara saya akan sharing firman Tuhan tentang krisis global. Sama-sama bilang krisis global. Ya, krisis global ini terjadi di hampir semua bangsa. Mengalami krisis, mengalami resesi ekonomi, mengalami namanya dampak dari pandemi. Karenanya tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa melihat dari perspektif secara rohani, pandangan kasih Allah yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, agar kita bisa mampu melewati krisis global ini bersama dengan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8. Injil Matius pasalnya ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Sekali lagi Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 27 sampai ayat yang ayat 23 sampai ayat 27. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami kembali mengucap syukur kepadamu. Hamba kembali akan sharing firman-Mu tentang sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami, dan supaya kami memahami setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karenanya Bapa, hari ini biarlah Tuhan pengurapan-Mu itu yang menyertai pelayanan hamba hari ini, agar setiap firman yang akan hamba sharing, jemaat-Mu, umat-Mu bisa menerimanya, dan mereka juga bisa menjadikan firman ini kekuatan untuk menjalani masa-masa hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa segala kuasa kegelapan yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin mencuri firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu saja yang berkuasa atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan. Kita baca Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Sudah dapat bilang amin saudara? Amin. Ya, saya akan bacakan, saudara boleh menyimak dan dengarkan dengan baik-baik. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredakan. Ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya
membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, saudara, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saudara harus ketahui bahwa, dan saudara juga pasti tahu bahwa sekarang ini kita menghadapi krisis yang begitu besar. Dalam hidup ini, saudara, tidak seorang pun manusia yang tidak pernah mengalami namanya krisis dalam hidupnya. Entahkah dia orang percaya, entahkah dia seorang ateis, atau dia orang tua, atau dia orang muda, atau dia orang yang banyak harta atau kaya, atau mungkin orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau miskin, atau orang yang berkulit coklat, berkulit hitam, berkulit putih, atau siapapun kita di atas muka bumi ini, saudara, kita pasti semua pernah melewati krisis dalam hidup ini. Itu pasti, saudara, semua pasti mengalami. Berbagai pandangan manusia juga berbeda-beda ketika melewati atau memandang sebuah krisis. Ada yang survive atau bisa bertahan, saudara ya. Ada juga yang gagal. Ya, baik itu krisis dalam keluarga, saudara ya, krisis dalam pekerjaan, krisis kesehatan, krisis lingkungan, krisis ekonomi seperti yang terjadi saat ini, resesi ekonomi, saudara. Pendeknya, saudara, semua yang ada di atas muka bumi ini, selama hidup, selama kita ada di dunia, selama kita hidup, saudara, kita akan dan pasti pernah melewati yang dinamakan krisis. Yes, dan itu pasti, saudara. Kalau saudara tidak mau mengalami krisis, pasti saudara sudah mati. Tapi ada lagi, itu hidup kita masih berlanjut itu ya. Bukan berhenti sampai di situ saja. Ya, salah satu kekuatan itu adalah kekuatan kita supaya kita bisa melewati krisis. Lihatlah krisis itu sebagai proses. Ya, perhatikan ini. Lihatlah krisis itu, saudara, sebagai proses di mana kita sedang memasuki satu keadaan yang lebih baik, yang telah disediakan oleh Tuhan, yang hanya melalui kacamata rohani, yaitu iman kita kepada Tuhan, maka kita akan mampu dan mengerti bahwa saat kita masuk pada masa krisis itu, Tuhan izinkan kita masuk, saudara harus paham bahwa Tuhan sedang membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin tidak pernah kita alami, dan saudara sedang dibawa dalam satu keadaan di mana Tuhan akan membuat hidup saudara semakin dekat dengan Tuhan. Saudara akan semakin menikmati semua yang Tuhan ingin kita nikmati, saudara. Saya ingin bagi kepada kita semua 7 cara menghadapi krisis. Kalau kita melihat tadi dalam Matius pasal 8 itu, saudara, saat Yesus bersama murid-muridnya, dicatat situ sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga mereka ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Pertanyaannya, saudara, krisis yang dialami oleh murid-murid Tuhan saat itu, mereka mengalami namanya krisis kepercayaan. Krisis di mana mereka mengalami ketakutan. Padahal dia sedang berjalan bersama gurunya.
bersama Tuhan Yesus. Dan mereka saudara-saudara tahu yang sedang mengalami krisis ini tadi saudara, orang-orang yang berpengalaman di bidang kelautan, karena rata-rata nelayan yang diambil oleh Yesus sebagai muridnya. Tetapi yang terjadi saudara, walaupun mereka berpengalaman, walaupun mereka punya ilmu, punya cara yang harusnya bisa mereka gunakan untuk mengatasi itu, tetapi ternyata saudara, karena mereka mengalami namanya krisis kepercayaan, ketakutan yang melanda hidup mereka, akhirnya mereka tidak berdaya, mereka takut, bahkan akhirnya membangunkan Yesus yang sedang tidur. Makanya akhirnya Yesus berkata kepada mereka apa saudara? Ya sebelum Yesus berkata, murid-muridnya berkata kepadanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Di sini saudara, krisis kepercayaan. Tidak percaya bahwa kalau dia berjalan bersama Tuhan, semuanya pasti aman-aman saja. Nah, sekarang saya ingin bagi kepada kita semua saudara, bagaimana cara kita menghadapi krisis. Tujuh saja saya akan bagi kepada kita. Yang pertama saudara, sebetulnya bahwa krisis itu yang terjadi itu normal aja. Ya, sekarang ada new normal, istilah new normal ya. Krisis itu saudara sebenarnya normal saja. Yang kedua, 7 cara menghadapi krisis saudara. Yang kedua adalah saudara harus bisa mengampuni. Tadi yang pertama, krisis itu normal. Cara menghadapi krisis kita harus berpikir bahwa krisis yang terjadi itu adalah normal aja. Ya, yang kedua, cara menghadapi krisis kita harus bisa mengampuni. Nanti saya akan jelaskan satu-satu ya saudara. Yang ketiga, kita tetap tenang dan jangan panik. Yang keempat saudara, kita pegang prinsip kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Ya, cara menghadapi krisis kita pegang prinsip saudara, kemahakuasaan Allah, kedaulatan Allah dalam hidup kita. Dan yang kelima saudara, cara menghadapi krisis kita harus berpikir bahwa it's only temporary, bahwa ini hanya sementara. Ya. Yang keenam apa saudara? Cara menghadapi krisis, rendahkanlah diri kita untuk mentaati Allah. Rendahkanlah diri kita untuk mentaati Tuhan. Dan yang ketujuh saudara, cara menghadapi krisis, bertindaklah saudara berdasarkan prinsip iman. Amin. Haleluya. Cara menghadapi krisis itu saudara. Nah, saya akan bagi dulu, mulai pelan satu-satu ya. Tadi ada 7. Yang pertama, kita harus berpikir supaya kita bisa menghadapi krisis, bahwa kita berpikir bahwa krisis itu normal. It's normal. Ya, ini penting saudara. Ini penting menjadi bagian dalam prinsip hidup kita, bahwa krisis itu adalah sebuah perubahan dari sebuah keadaan sekarang kepada sebuah keadaan yang belum kita ketahui. Sebagaimana krisis yang dilewati saudara bangsa Israel, itu bukanlah mereka gagal ketika mereka menghadapi Firaun saudara, tetapi mereka gagal ketika melewati sebuah perubahan dari kehidupan tanah Mesir menuju kehidupan tanah perjanjian. Itu yang terjadi saudara. Jadi apa yang menjadi pola pikir mereka, bahwa mereka melihat krisis itu sebuah bencana yang membawa mereka kepada kematian di padang gurun. Itu yang mengintimidasi pikiran mereka, yang menguasai pikiran mereka. Jadi pola hidup mereka melihat krisis itu sebuah bencana, padahal krisis itu normal saudara. Jadi yang saudara harus tahu bahwa saudara, Tuhan tidak pernah rugi untuk memberikan tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tetapi masalahnya saudara, yang menjadi masalah, kita tidak siap untuk menerimanya. Ketika kita melewati sebuah perubahan dalam hidup kita saudara, yaitu dari keadaan yang sudah kita sukai menuju keadaan yang belum kita ketahui. Saudara, waktu saya memilih untuk melayani Tuhan, saya pun tidak tahu apa yang harus terjadi, tetapi saya mau belajar taat saudara.
Dan dari ketaatan itu saya melihat banyak keajaiban, bahkan mujizat terjadi yang kami alami dalam pelayanan kami, saudara. Dan itu terjadi. Saya adalah saksi dari pertolongan Tuhan. Jadi saudara, mari berpikir untuk bisa menghadapi krisis. Kita berpikir bahwa krisis itu normal saja. Amin. Sesuatu yang biasa. Yang kedua, untuk bisa menghadapi krisis, kita harus bisa mengampuni. Kenapa harus mengampuni, saudara? Dan pertanyaannya, siapa yang harus diampuni? Begitu kira-kira, saudara. Jadi yang pertama, saudara, yang harus saudara sadari dan harus saudara ketahui, yang pertama adalah saudara harus bisa mengampuni diri kita sendiri. Selama ini kita tidak pernah berpikir bagaimana mungkin kita mengampuni diri sendiri. Pertanyaannya kenapa, saudara? Karena saudara, pada masa krisis yang kita lewati, yang sering kita lakukan adalah menyalahkan diri kita sendiri. Akibatnya kita terjerat kepada perangkap iblis, yaitu tidak dapat mengasihi, tidak dapat mengampuni orang lain. Sebab bila diri kita sendiri saja tidak dapat kita kasihi, saudara, atau kita ampuni, bagaimana kita dapat mengasihi dan mengampuni orang lain? Jadi saudara harus bisa mengampuni diri sendiri. Firman Tuhan katakan dalam Alkitab, saudara, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam dia menyiksa badannya sendiri. Caranya menyiksa seperti apa? Dia makan sembarangan, minum sesuatu yang harusnya tidak diminum, dan lain sebagainya, saudara. Dia tidak bisa merawat diri. Tahukah saudara, Tuhan membawa kita untuk melewati krisis, untuk mengubah lifestyle kita atau mengubah gaya hidup kita, agar saudara, hidup kita menjadi serupa dengan gaya hidupnya Tuhan, dengan gaya hidup Yesus. Amin. Itu bagian dari rencana Tuhan, membawa kita masuk pada krisis yang terjadi. Dan saudara harus ingat, cara menghadapi krisis yang kedua, saudara harus bisa mengampuni. Siapa yang harus diampuni? Ampuni diri sendiri. Kalau saudara bisa mengampuni diri kita sendiri, saudara akan sangat mudah mengampuni orang lain. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menghadapi krisis? Yang ketiga, tetap tenang dan jangan panik. Amin. Tetap tenang dan jangan panik. Namun saudara, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang panik ketika krisis itu tiba-tiba datang. Ingatlah saudara, dengan tinggal tenang dan percaya terletak pada kekuatanmu. Suara yang tenang namun tegas, saudara, terdengar ketika Yesus dalam cerita ini tadi, dalam Matius pasal 8 ini, saudara, bahwa dia berkata, calm down, tetap tenang. Mengapa kamu takut? Tetap tenang, jangan panik. Jadi cara menghadapi krisis, saudara harus tenang, tetap tenang dan jangan panik. Lanjut yang keempat, saudara. Yang keempat, saudara harus bisa pegang prinsip kemahakuasaan dan kedaulatan Allah. Maksudnya apa, saudara? Nah, bagaimana kita memperbaiki atau memperbaharui pikiran kita? Yesus katakan apa, saudara? Bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ini Yesus sendiri, ya saudara, mengajar kepada kita supaya kita saat berdoa, bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu. Artinya apa, saudara? Kita pegang prinsip kemahakuasaan Allah, kita pegang prinsip kedaulatan Allah dalam hidup kita. Kita boleh meminta sesuatu, minta ini, minta itu, tetapi kita mau katakan, Tuhan, janganlah kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi dalam hidupku. Amin. Pegang prinsip kemahakuasaan Allah dan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Izinkan tuh, saudara harus ingat ini, izinkan Tuhan memperbaharui pikiran kita dengan mengizinkan Tuhan menyelesaikan, memenuhi setiap ruangan dalam pikiran kita yang pada dasarnya adalah
Let him finish and must be done. Artinya apa saudara? Biarkan dia yang menyelesaikan dan biarkan dia yang menuntaskan semuanya. Amin. Sehingga saudara, tidak ada lagi ruangan kosong dalam pikiran kita, ya, tidak ada lagi ruangan kosong dalam pikiran kita karena semuanya telah dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhkan oleh pikiran-pikiran yang positif dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Yang kelima, bagaimana caranya kita menghadapi krisis? Yang kelima, kita pegang prinsip ini, bahwa krisis itu is only temporary. Bahwa krisis itu adalah hanya sementara. Amin. Itu hanya sementara. Ingatlah prinsip ini saudara, untuk segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini saudara, ada waktunya. Pengkhotbah jelas katakan itu. Demikian juga krisis saudara, itu hanya sementara. Krisis itu tidak akan terjadi selama-lamanya. Pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Pegang prinsip dalam pengkhotbah ini saudara. Dia berkata bahwa untuk segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, itu ada waktunya. Dan itu hanya sementara, tidak akan terjadi selama-lamanya. Saudara bisa baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8, di situ jelas firman Tuhan mengingatkan kita tentang hal itu. Yang berikutnya saudara, bagaimana caranya kita menghadapi krisis? Yang keenam, rendahkanlah diri kita untuk tak mentaati Allah kita. Ingat saudara, kekuatan, kemampuan diri sendiri adalah buah-buah dari kesombongan. Saudara, percayalah bahwa Allah akan membela dan membenarkan kita asal kita taat kepada Allah. Saudara ingat Raja Daud katakan, sebab engkau yang membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Saudara bisa baca itu dalam Mazmur pasal 9 ayat yang kelima. Raja Daud saja saudara, seorang raja, dia berkata kepada Tuhan, sebab engkau yang membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Luar biasa saudara. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Amin. Dan yang ketujuh saudara, bagaimana caranya kita menghadapi krisis? Bertindaklah berdasarkan prinsip iman. Sekali lagi, bertindaklah berdasarkan prinsip iman. Yaitu saudara apa? Prinsip iman, yaitu pengharapan kepada Tuhan melalui janji-janji firman Tuhan. Janji Tuhan itu luar biasa banyak saudara. Kalau saudara pegang itu, pegang perkataan janjinya. Seperti pemazmur katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 25. Sekali lagi, pemazmur dalam Mazmur 31 ayat 25 berkata apa saudara? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Artinya kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Pegang perkataan Tuhan ini, pegang perkataan firman Tuhan ini, supaya kita mampu menghadapi krisis dan krisis. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya tidak akan berbicara lebih jauh, namun saya akan simpulkan dari sharing hari ini saudara. Tampillah saudara sebagai pemenang. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan rasa syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, yang terus mengingatkan kami untuk tetap kuat menghadapi krisis global yang saat ini sedang terjadi, melanda isi dunia ini Bapak. Bahkan yang terjadi juga di bangsa kami, resesi ekonomi terjadi. Namun kami percaya Tuhan bahwa ini semua hanya sementara. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu takut, kami tetap tenang saja dan tetap taat kepada firman Tuhan. Dan kami mau melangkah bersama dengan Tuhan
Dan kami percaya jika Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman yang sudah hamba sharingkan kepada umat-Mu. Dan biarlah firman ini, benih firman ini Bapa, ini akan jatuh di tanah yang baik di hati umat-Mu. Firman ini akan berakar dalam hidup mereka. Firman ini akan bertumbuh dalam hidup mereka. Bahkan firman ini akan berbuah-buah lebat dalam hidup mereka. Mereka bukan hanya menjadi pendengar saja Bapa, tapi mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan mereka akan menjadi firman Tuhan yang hidup, agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan melihat hidup mereka, mereka juga melihat Engkau di dalam hidup mereka Bapa. Dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan akhirnya juga bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin bangsa kami, berikan mereka hikmat-Mu untuk bisa mengatasi krisis yang terjadi, yang melanda Indonesia, bahkan seisi dunia Tuhan. Dan biarlah mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melewati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan dalam kesemuanya kami hanya sampaikan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba memberkati semua umat-Mu yang ada hari ini. Kiranya mereka mengalami juga kedahsyatan daripada Tuhan. Mereka akan mengalami mujizat Tuhan. Mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam doa-doa mereka kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya kami kembalikan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus semakin memberkati.